Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Kemudian Jibril mendekat beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Jibril mengulanginya lagi seraya berkata, bacalah. Nabi tetap menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mendekatnya dengan keras lagi sampai ketiga kalinya. Barulah Nabi Muhammad SAW bisa membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Beliau langsung menceritakan kepada istrinya. Siapa nama istrinya? Ya, Siti Khadijah. Sambil badannya menggigil, meminta untuk diselimuti. Nabi Muhammad SAW berkata, selimutilah aku supaya hilang kegemeterannya. Setelah mereda, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Warqah bin Naufal. Siapa itu Warqah bin Naufal? Ada yang tahu? Beliau merupakan anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia adalah ahli kitab yang menulis kitab bahasa Ibrani dan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Saat itu Warqah sudah tua dan buta. Nah, kemudian Siti Khadijah ini menceritakan kepada Warqah atas kejadian yang menimpa suaminya. Warqah berkata, demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu Namus atau malaikat Jibril yang pernah datang juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Sungguh kamu akan mendustakanmu, mengganggumu dan mengusirmu. Sudah jelas kan di sini bahwa Nabi Muhammad nantinya akan sulit untuk menjelaskan dakwah-dakwahnya karena kaum jahiliyah tersebut. Terus Warqah menjelaskan, tidaklah seseorang membawa agama yang engkau bawa melainkan ia musuhi sebagai wujud kebenaran. Warqah terhadap istri salah Rasulullah SAW, Warqah berkata, jika mendapati hariku masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Nah, Warqah ini akan membantu sekuat tenaganya untuk membantu Nabi Muhammad karena Warqah ini merupakan ahli kitab. Kemudian turunlah wahyu kedua yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Tolong akan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir wallahu. Terima kasih. Selanjutnya tolong dibacakan artinya Syifa. Hai orang yang terkemul atau terselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu ampunkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh atau balasan yang lebih banyak.
Kedua, pemikiran dan keuletan. Ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Dan yang kelima, kesetaraan adil dan salah. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana cara permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW? Sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi selama kurang lebih berapa tahun? Nah, beliau ini mulai dakwahnya secara sembunyi di awal kenabiannya agar menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman orang kafir. Siapa pertama kali? Yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, yang ditambah satu lagi yaitu Ummu Aiman, seorang pengasuh. Siapa orang yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Ke trompet. Yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy menolak dan menentang ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kenapa penolakan dan penentangan itu dipotong oleh kaum Quraisy? Karena mereka takut akan adanya ekonomi dan sosial. Ini gimana? Di antaranya yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ketika itu yang paling besar penolakan Nabi Muhammad SAW berdakwah. iPad Faktor apa yang membuat